Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ahilman, mau nanya bagaimana jika ahwat adalah seorang tulang punggung keluarga? Oh, oke. Sebelum menikah, bagaimana mengkomunikasikan dengan calon dan setelah menikah, bagaimana menjalaninya? Nah, ini mungkin Bagus. jadi bahan pertanyaan juga ya. Terkadang memang ada nih banyak kan salah satu jamaah-jamaah kita gitu ya. Mereka adalah tulang punggung keluarga, tapi di satu sisi mereka juga kan fitrahnya pengen menikah gitu. Nah, itu harusnya gimana? Oke. Dalam dunia financial planning itu ada namanya generasi sandwich. Generasi sandwich itu adalah teman-teman milenial yang mungkin keadaannya harus menanggung kehidupan keluarganya. Betul, betul. Pertama, yang harus Ahilman sampaikan adalah beruntunglah teman-teman menjadi bagian yang bisa membantu keluarga termasuk orang tua. Jadi kalau teman-teman sekarang bekerja harus ngurus adik gitu ya, harus ngebiayain adik sekolah, ayah, karena ayah kita nggak bekerja, ibu kita sakit misalnya begitu, percayalah itu adalah bagian Allah untuk memberikan pahala terbaik kepada kita. Jangan-jangan surga kita tuh bukan dari ibadah kita yang sifatnya ritual gitu, Ren. Bukan dari sholat kita, bukan dari saum kita, bukan dari ngaji Quran kita, tapi saat kita bekerja keras mencari nafkah, tapi nafkahnya buat keluarga kita gitu. Makanya kalau Ahilman tuh suka iri sama teman-teman kita yang mereka masih punya orang tua dan masih bisa berbuat baik sama orang tua. Karena Ahilman tidak bisa mendapatkan itu gitu. Maka pertama syukuri itu, syukuri itu. Itu bukan aib dan itu bukan kekurangan. Teman-teman jangan minder karena teman-teman ngerasa capek banget ngurusin keluarga karena saya harus kerja banting tulang tapi nggak ada buat saya. Jangan minder. Allah sedang siapin kebahagiaan bagi kita bukan kalau bukan di dunia mungkin nanti di akhirat. Betul. Karena itu janji Allah. Itu pertama. Yang kedua, ketika bertemu dengan laki-laki gitu ya, kita sampaikan apa adanya. Kalau dia benar mencintaimu, maka dia akan menjadi pribadi yang mendukung apa yang kamu lakukan. Bukan begini, kok kamu saya aja belum dibahagiain, bagaimana malah ngebahagiain keluarga kamu. Justru teman-teman, keberkahan rizki itu ada saat kita memberi kepada orang lain. Apalagi sama orang tua. Makanya ketika kita ta'aruf, sampaikan, aku nih tulang punggung keluarga. Ayahku begini, ibuku begini, adikku begini, aku selama ini. Kamu siap nggak nerima aku? Kalau dia bilang siap, bahkan kata dia, kalau gitu aku ikut nyumbang dengan kamu. Nanti sebagian hartaku, sebagian nafkahku, sama-sama kita dukung buat keluargamu. Begitu sebaliknya, kalau antum akhwat menemukan laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga, dukung suami antum itu gitu. Karena banyak istri yang, mohon maaf nih tanda kutip ya, kalau si suaminya ngasih sama ibunya dia marah gitu. Jadi kamu gitu ya, lebih sayang sama ibu daripada Wah, aku. yang kayak gitu, wah. Jangan, itu nggak bisa apple to apple dibandingin. Justru saat suami kita ngasih sama ibunya itu keberkahan yang luar biasa gitu. Gitu. Betul. Jadi langkah pertama ya komunikasi. Yang kedua kalau dia nolak, ya udah berarti itu bukan jodoh terbaik bagi kita. Bukan jodoh terbaik. Karena ingat, setelah menikah itu nggak ada istilah ini ibuku, itu ibumu, bukan. Tidak ada istilah itu. Setelah menikah itu bahasanya adalah ibu kamu adalah ibuku, berarti ibu kita. Adik kamu berarti adikku, berarti adik kita. Ya kan? Betul. Pamanmu adalah pamanku, berarti paman kita. Kalau sekarang Rena udah nikah misalnya, teman-teman sudah menikah, tapi masih seringkali membahasakan, tuh adik kamu, berarti masih ada yang belum benar dalam pernikahannya. Karena rumah tangga yang baik adalah saat dia bisa menerima, bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi dia menyatukan dua keluarga yang saling menata untuk mendapatkan surga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jadi ini penting untuk dipastikan. Insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah banget nih. Banyak ilmu pernikahan nih. Iya, Pak. Nih berbeza kasta menuju pernikahan. Tapi memang masih banyak sih memang kadang yang suka ngerasa oh saya mah apa dan lain sebagainya dan ini memang itu harus dirubah cara berpikir seperti Dirubah. itu ya. Harus apa dobrak. Teman-teman harus yakin percaya diri gitu ya. Tentu kita punya Ahilman tuh Allah kan gitu. sekarang karena udah nggak punya orang tua gitu ya. Berarti kan mertua Ahilman tuh adalah orang tua Ahilman. Ahilman tuh pol-polan banget ngasih sama mertua itu. Kalau bicara logika tuh kan untuk apa gitu, tapi pol-polan banget. Sampai adik-adiknya Telina mau kuliah, mau apa, ya ayo gitu. Kita kesempatan terbaik gitu. Karena barangkali ya itu tadi Ahilman mikirnya ini pahala yang Allah sedang siapkan gitu. Jangan-jangan juga keberlimpahan rezeki dari mana-mana itu datangnya bukan dari hasil ibadah Ahilman, tapi dari orang-orang dekat Ahilman yang mungkin mereka mendoakan kita. Mendoakan itu. Jadi teman-teman mikir hidup ini mikirnya jangan apa ya, jangan statis gitu, jangan saya ibadah dapat ya gak gitu. Rezeki itu polanya tuh gimana ya? Kalau Ahilman rasakan dan pengalaman tuh
Jadi berjalan di tempat yang tidak disangka-sangka itulah. Makanya kan ada ayatnya kan. Betul, betul. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. La yahtasib itu kan tidak pernah disangka-sangka, bahkan kamu tidak bisa menghitungnya dengan kalkulator. Teman-teman nggak bisa gini, saya ngasih 100.000 nih, pasti balik 1 juta. Nggak boleh gitu. Bisa jadi 10 juta. Makanya berkali-kali kalau setiap kajian Ahilman bilang, ayo infak, ayo sedekah. Infak itu bisa meningkatkan derajat, mengijabah doa, menolak bala. Nah, teman-teman jangan langsung pas, nah hanya aku teh udah infak sore jadi diputuskan kieu ieu teh. Jadi dibalik daripada apa yang jangan jadi mikirnya jangan premis jangan langsung dikaliin di waktu itu, jangan gitu loh. Barangkali kita infak, kita habis-habisan, kita sedekah, Allah tuh lagi nabung, dikasihnya blak itu nanti. Kita nggak pernah tahu. Betul, betul. Gitu cara mikirnya. Iya, nah jadi berpikirnya tuh jangan pendek Jangan gitu ya. pendek. Tapi coba berpikirnya tuh luas gitu. Dan kalem gitu. Allah Dan tuh nggak mungkin kalem. Allah tuh nggak mungkin kayak kita lupa gitu loh. Heeh.